Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Over the Divine Realm. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Changju menolong Ketua Lu dari cengkraman siluman rubah, di sini Changju pun nyuruh Ketua Lu untuk pergi dari sana. Karena siluman rubah itu bisa menumbuhkan kembali lengannya yang putus itu. Di sini siluman rubah tersebut yang cukup sulit menandingi ilmu pedangnya Changju, dia pun makin tertantang untuk mengalahkan Changju di sana. Changju yang berhasil menahan serangan siluman rubah itu, namun pada akhirnya dia terpental karena kalah kuat. Di sini Ketua Lu tuh mau nolongin Changju nih guys. Namun saat dia merasakan tandu terbangnya ada di dekat sana, Ketua Lu pun pergi dari tempat tersebut. Di momen ini siluman rubah itu cukup marah kepada Changju karena kemampuan berpedang Changju tuh sangat aneh, seperti bukan berasal dari alam sana. Changju yang melihat Ketua Lu udah berhasil menjauh, kini saatnya Changju mencari cara supaya bisa kabur dari sana hidup-hidup. Setelah itu Changju berbohong nih jika dia adalah penduduk negara Zhao, yang mana siluman rubah itu tak bisa menghabisi penduduk negara Zhao karena dia akan terkena serangan balik. Makanya siluman rubah itu marah banget kepada Changju karena kepercayaan diri Changju benar-benar begitu tinggi. Di sisi lain, Xiang Er yang saat itu berdiskusi dengan asistennya kalau dia saat itu tuh mau menggabungkan dirinya tersebut dengan Phoenix Api tongkat suci milik ibunya, yang mana Xiang Er paham akan resiko tersebut, di mana dirinya akan mengalami kecacatan atau sampai bisa tewas jika terlalu lama bersatu. Kata asisten Xiang Er, masih ada pedang negara yang bisa dipakai Xiang Er untuk melawan siluman rubah. Xiang Er yang meyakinkan asistennya itu jika dirinya tak akan berbuat terlalu nekat. Karena kata Xiang Er tuh di dunia ini tak ada rencana yang sempurna. Semua ada harga yang harus dibayar untuk melindungi sesuatu. Kemudian Xin pun beralih ke tempat Changju, di mana dia yang kabur dengan jimat untuk bertukar tempat. Hal itu pun bikin siluman rubah muak banget. Di sisi lain, Ketua Lu yang hampir sampai di tempat tandu terbangnya berada, dia pun melihat Xiang Er OTW ke tempat siluman rubah tadi. Sebelum lanjut OTW, Xiang Er nyuruh Ketua Lu untuk segera pergi dari sana sebelum dirinya dikejar lagi oleh siluman rubah. Setelah Xiang Er pergi dari sana, tandu terbang Ketua Lu pun menghampirinya di tempat itu. Ketua Lu yang saat itu melihat resep obat milik Changju, dia pun merasa jika Changju ini seperti tahu nih kalau dirinya akan terluka parah. Namun saat Ketua Lu membaca pesan dari Changju, anehnya Changju malah nyuruh untuk waspada kepada Xiaoling.
Di momen ini, Xiaoling pun datang dan langsung bikin Ketua Lu terkejut. Di waktu bersamaan, Changju yang balik ke penginapan tapi tak ada Xiaoling, dia pun mencarinya sesegera mungkin. 这是今日的药方。原来你在这里呀！ Xiaoling yang saat itu mengalihkan pembicaraan seolah-olah dia emang punya niat jahat kepada Ketua Lu. Di sini Ketua Lu pun berusaha menghindari Xiaoling nih, karena gelagatnya dari tadi tuh emang aneh banget. Namun karena Ketua Lu tipe orang yang gak enakan dan tak pandai berbohong, dia pun dibuat kebingungan sendiri untuk mencari alasan supaya bisa menghindari Xiaoling. 所以我才更担心师兄啊，真漂亮！皇城诡异。哇，你去皇宫做什么？要不姐姐带我去皇宫？我得进宫，我需要先去一个妖狐找不到的。 Ketua Lu yang saat itu di pojokan Xiaoling kalau dirinya mau ikut Ketua Lu menuju kota pusat tempat formasi pelindung negara milik Xiang'er. Di sini Xiaoling pun mulai menunjukkan niat jahatnya tersebut kepada Ketua Lu nih guys. Namun untung aja Changju datang tepat waktu membantu Ketua Lu di sana dan langsung menjinakkan Xiaoling yang hampir aja lepas kendali. 是要分。 我就知道陆姐姐不是这样的人。小宁道长，你是？总算找到你了。 Xiaoling yang akhirnya sadar juga dari pengaruh buruk siluman rubah. Ternyata roh suci bawaan rubah kecilnya Xiaoling tuh seolah-olah dikendalikan oleh siluman rubah dari jarak jauh. Kemudian Changju yang nyuruh Ketua Lu pergi. Ketua Lu pun merasa familiar dengan sosok Changju yang cukup mirip dengan pemuda misterius yang menyelamatkannya tadi. Namun Ketua Lu kebingungan juga karena seseorang yang mengalami kecacatan akar spiritual harusnya tuh tak sekuat pemuda misterius itu. 怎会麻烦？不好意思，给陆姑娘添麻烦。人家还不是担心你吗？也不知那样的仙人，怎么可能出现那么快？似乎在哪儿见过。姑娘小心。 Xiaoling yang saat itu sempat ngedumel karena rencananya digagalkan oleh Changju tadi. Ternyata Changju juga sadar nih guys, kalau Xiaoling mau pergi ke pusat kota untuk bertemu dengan Xiang'er. Sekaligus dia juga mau menemui siluman rubah. Kata Xiaoling dia pengen ketemu Xiang'er bukan untuk melawannya, tapi hanya pengen menyampaikan suatu hal yang sangat penting aja. 怎么，见了师兄？ 一口把你这小狐狸吃了怎么办？皇宫有什么好的？Xiaoling 被师兄给搅了。 Changju yang berkata jika Xiaoling saat dewasa nanti pasti bisa jadi cantik seperti Xiang'er. Di sini Xiaoling pun berkata kalau tidak ada masa depan lagi untuk mereka berdua. Mengingat jika siluman rubah itu benar-benar pulih, semua orang di sana akan tewas. Xiaoling yang tahu betul betapa kuatnya siluman rubah itu, dia aja sampai gemeteran. Mengingat sebentar lagi siluman rubah tersebut akan ngamuk secara brutal. 师兄，不着急，小赵香儿姐姐光靠那张脸，估计她既然敢这么做，难道你真的想？ Changju yang berusaha menenangkan Xiaoling supaya nggak terlalu begitu ketakutan karena takdir mereka tuh nggak ada yang tahu ke depannya. Di sini Xiaoling yang nyuruh Changju untuk pergi dari negara Zhou sana. Changju pun sendiri tak mau pergi meninggalkan Xiaoling, mengingat dia aja mau pergi menghampiri siluman rubah itu sendirian karena mereka adalah saudara seperguruan yang harus saling melindungi. 师兄，这一切本跟你无关。 最多1个时辰。从走入这皇城开始， Di sisi lain, Xiang'er yang patroli melihat di bagian pusat kota sana apakah ada penduduk yang tersisa. Di momen ini tuh siluman rubah itu pun mengumpulkan 2 jasad pembunuh bayaran yang udah dia kendalikan dari jarak jauh. Karena dia tak sabar banget pengen duel ulang melawan Xiang'er. Setelah itu siluman rubah itu pun nantang Xiang'er untuk duel kembali.
赵祥儿在火凤上。 Xiang-Er yang tak keberatan untuk baku hantam lagi melawan siluman rubah itu karena niat awalnya tuh dia emang mau mencarinya pula. Mendengar hal tersebut, siluman rubah itu pun cukup salut dengan Xiang-Er yang masih punya nyali, melawannya dengan kekuatannya yang sekarang. Kata Xiang-Er dengan mode gabungannya bersama Phoenix apinya nanti, dia akan mengalahkan siluman rubah tersebut. 真恶心！你手上这个破烂货，杀了我，吃了它。 Xiang-Er yang saat itu mulai menggunakan teknik penggabungan jiwa dengan Phoenix api tersebut, ranah Xiang-Er pun naik satu tingkat nih guys, dan setara dengan ranahnya siluman rubah itu. Kata siluman rubah tersebut, dia akan menikmati setiap detik pertarungan itu karena baru kali ini dia benar-benar dipojokkan oleh Xiang-Er. Xiang-Er yang melesat begitu cepat ke sana kemari sambil memberikan serangan kepada siluman rubah itu dari berbagai macam arah. Tentu aja siluman rubah itu pun cukup kesal nih guys. Walau ranah mereka terbilang di tingkat yang sama, tapi kecepatan dan ketahanan serta kekuatan Xiang-Er jauh lebih kuat dari dia duga. Seolah-olah Xiang-Er tak punya celah sedikit pun. Xiang-Er yang saat itu berhasil memojokkan siluman rubah itu dengan serangan kuat sampai tak bisa bertahan lagi. Di sini beberapa jari jasad pembunuh bayaran yang dikendalikan oleh siluman rubah itu pun putus. Namun masih bisa dia tumbuhkan kembali. Setelah itu Xiang-Er berkata kalau dia akan meladeni siluman rubah itu sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, Ketua Lu yang saat itu memulihkan diri di tempat yang aman, dia pun merasa ada yang aneh nih. Jika keanehan siluman rubah yang bisa memprediksi gerakannya sebelumnya tuh, apakah mungkin ada hubungannya dengan Xiaoling? Karena hanya dia aja yang kemarin dikasih selembar kertas ajaran Sekte Pedang Langit. Seolah-olah Xiaoling ini bersekongkol dengan siluman rubah. 每次都能抓住我间隙换气的空。 妖云越来越重了，宁小玲是被妖狐中，宁小玲早就将我给的信。 Waduh, menurut kalian Xiaoling ini punya hubungan apa ya dengan siluman rubah itu? Karena dia tahu betul seberapa kuat siluman rubah tersebut. Untuk lanjutannya sabar ya, karena episode berikutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.